Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pegawai Histeria. Jadi Pegawai Histeria akan membahas kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Papin Sister. Dan kasus ini sempat mengguncang warga Prancis. Jadi sebelum membahas kasus Papin Sister, aku bakal menceritakan sedikit latar belakang dari Papin Sister. Papin Sister lahir dari keluarga yang bermasalah. Ayah mereka bernama Gustav Papin dan ibunya yang bernama Clemens, yang tinggal di kota Lamens. Sedari muda Clemens memang sering digosipkan berselingkuh meskipun dia sudah dilamar oleh Gustav. Namun meski Clemens sering digosipkan sering berselingkuh, Gustav tetap menerima dan menikahinya. Setelah mereka berdua menikah, Gustav mulai curiga bahwa Clemens berselingkuh dengan salah satu pegawainya. Tidak lama kemudian Clemens melahirkan anak pertama mereka yang bernama Emilia. Emilia ini adalah kakak tertua dari Papin Sister. Setelah itu Gustav memutuskan untuk membawa Clemens dan Emilia keluar dari kota tersebut, pindah ke kota lain supaya keluarga kecilnya ini terjaga. Dan pada saat itu, Clemens menolak untuk pindah keluar kota. Bahkan dia mengatakan, lebih baik aku bunuh diri daripada harus meninggalkan kota Lamens. Mulai dari situ kondisi Gustav mulai memburuk, karena Gustav mulai kecanduan minuman beralkohol. Setelah Emilia berumur 10 tahun, Clemens mengirim Emilia di panti asuhan. Dikarenakan Clemens mengetahui bahwa Gustav sudah memperkosa Emilia. Dan di sana Emilia mengikuti bimbingan dan menjadi biarawati. Pada tanggal 8 Maret 1905, Clemens melahirkan lagi anak keduanya, yang bernama Christine Papin. Dan pada saat itu keluarga mereka sangat tidak berkecukupan, dan akhirnya mereka memutuskan menitipkan anak keduanya kepada paman dan bibinya dari pihak ayahnya. Bersama paman dan bibinya, Christine hidup bahagia selama 7 tahun. Sebelum kebahagiaan itu hancur ketika Christine memutuskan ingin menjadi biarawati. Namun sayangnya ibu dari Christine tidak setuju jika anak keduanya juga menjadi biarawati. Lalu Christine pun dipindahkan lagi ke panti asuhan. Dan selama tinggal di panti asuhan, Christine dipaksa untuk bekerja keras. Dan di sana pun Christine memang digambarkan sebagai sosok pekerja keras. Tetapi terkadang dia sering membantah. Kemudian di tahun 1911, Clemens hamil lagi dan melahirkan anak ketiganya pada tanggal 25 September 1911 dan diberi nama Lea Papin. Clemens masih merasa tidak mampu untuk menghidupi anaknya. Akhirnya Lea pun dititipkan kembali kepada paman dan bibinya dari pihak ibunya. Setelah bertahun-tahun hidup dengan paman dan bibinya, tidak lama kemudian pamannya pun meninggal dunia. Setelah pamannya meninggal, Lea pun dikirimkan ke panti asuhan yang sama dengan Christine. Di panti asuhan tersebutlah Christine dan Lea Papin bertemu. Saat mereka bertemu, tanpa berbicara mereka sudah tahu bahwa mereka berdua adalah kakak beradik, karena ikatan batin yang mereka miliki sangat kuat. Berbeda dengan Christine, Lea tumbuh menjadi seorang yang penutup dan pendiam, lebih patuh dari Christine. Tetapi kecerdasannya lebih rendah dibandingkan kakaknya. Setelah mereka bertemu, mereka memutuskan untuk bekerja sebagai asisten rumah tangga. Dari satu rumah ke rumah yang lain, mereka bekerja selalu bersama. Karena kedekatan mereka yang sangat erat, keduanya menolak untuk bekerja secara terpisah dan memilih untuk bekerja bersama-sama. Hingga sampai akhirnya mereka mendapat tawaran untuk bekerja di rumah mewah. Untuk menjadi pelayan tetap di kediaman keluarga Lancelin yang dipimpin Tuan Rene dan Nyonya Leonie, di mana mereka berdua ini pensiunan pengacara terkenal di kota tersebut. Mereka juga memiliki seorang anak perempuan yang tinggal bersama mereka yang bernama Genevieve, sementara anak yang satunya lagi tinggal bersama menantu mereka. Dan untuk bekerja di kediaman keluarga Lancelin, Papin bersaudara harus bekerja selama 14 jam sehari, tanpa beristirahat, dan hanya boleh libur setengah hari di akhir pekan saja. Christine ditugaskan untuk memasak, sedangkan Lea ditugaskan untuk membereskan rumah. Keduanya pada saat itu tidak merasa keberatan dengan beban kerja selama itu. Selama bekerja di sana,
Dua bersaudara ini termasuk pekerja yang sangat baik. Walaupun sebenarnya Nyonya Leoni selalu berkomentar soal penampilan dan masakan yang mereka buat. Namun meskipun begitu, Christine dan Lea tidak pernah mengeluh. Dan diketahui, mereka berdua memiliki sikap yang baik selama bekerja di rumah keluarga Lancelyn. Selain itu, Christine dan Lea tidak memiliki ketertarikan pada dunia luar. Mereka hanya sibuk menghabiskan waktu berdua saja. Terkadang dengan hubungan mereka yang sangat dekat, Christine sering menunjukkan sikap yang aneh. Mereka cenderung diam dan tertutup dan hanya fokus pada satu sama lain saja. Dugaan sepertinya mereka terlibat secara seksual satu sama lain. Dan selama kerja di keluarga tersebut, mereka tidak pernah berbicara kepada majikannya. Dan setelah beberapa tahun mereka bekerja di keluarga Lancelyn, Nyonya Leoni mengidap depresi dan menjadikan Christine dan Lea sebagai tempat pelampiasan emosinya. Papin Sister mulai disiksanya, terkadang ditendang dan dipukul kepala mereka. Semenjak Nyonya Leoni mengalami depresi yang semakin menjadi-jadi, selain menyiksa Papin Sister, dia juga memaki menggunakan kata-kata kasar. Dan pada hari Kamis tanggal 2 Februari 1933, keluarga Lancelyn memiliki jadwal untuk mendatangi acara makan malam di rumah kerabatnya. Dan di pagi harinya, Tuan Rene pergi keluar rumah untuk mengerjakan urusannya. Sementara Nyonya Leoni dan Genevieve pun keluar untuk berbelanja. Setelah itu di sore harinya, waktu Nyonya Leoni dan anaknya tersebut pulang, mereka mendapati rumah mereka dalam keadaan gelap karena listrik mereka sedang mengalami kerusakan. Nyonya Leoni pun berteriak memanggil Papin Sister dan memarahi mereka berdua, lalu memukul Papin bersaudara secara bergantian. Dan pada saat mereka dipukul, tiba-tiba wajah Christine berubah dan melawan Nyonya Leoni dengan menjambak rambutnya dan memukul balik Nyonya Leoni. Genevieve yang pada saat itu melihat ibunya dipukul tidak terima, dan dia mencoba melindungi ibunya. Namun Christine semakin tidak terkendali, lalu menerjang Genevieve dan mencongkel kedua bola mata Genevieve menggunakan kedua jarinya. Lea yang melihat kejadian itu spontan langsung mengikuti perbuatan kakaknya. Lea langsung menarik Nyonya Leoni dan menjatuhkannya di lantai, dan langsung mencongkel kedua mata Leoni dengan kedua jarinya setelah dia melihat apa yang dilakukan oleh kakaknya. Setelah itu Leoni dan Genevieve dibaringkan di lantai dengan mulut tertutup, agar suara teriakan mereka tidak didengar oleh tetangga. Dan Lea pun menahan badan mereka berdua. Lalu Christine pun pergi ke dapur dan mengambil palu dan pisau. Dan alat-alat yang dibawa Christine diberikan kepada Lea. Dan mereka berdua langsung menghabisi nyawa Nyonya Leoni dan Genevieve. Pada saat itu kedua bola mata mereka keluar dan mengalami luka sobek dan tubuh mereka dimutilasi oleh Papin Sister tersebut. Aksi brutal yang dilakukan Papin Sister kurang lebih selama 2 jam. Setelah mereka membunuh kedua majikannya, Papin bersaudara langsung mengunci pintu dan jendela rumah itu. Lalu kembali masuk ke kamar mandi membersihkan tubuh mereka dan kembali di tempat tidur mereka. Setelah beberapa saat kejadian tersebut, Tuan Rene pun pulang ke rumah. Setelah sampai di depan gerbang, dia memutuskan kembali lagi. Karena Tuan Rene mengira istri dan anaknya sudah pergi ke tempat acara makan malam di tempat kerabatnya. Karena dia melihat seluruh lampu di tempat kediamannya tidak menyala. Setelah sampai di tempat acara, dia mencari istri dan anaknya yang ternyata tidak ada di sana. Lalu dia memutuskan untuk kembali lagi ke rumah dengan membawa menantunya pada jam 7 malam. Setelah sampai di rumah, mereka mulai curiga karena melihat lampu tidak ada yang menyala kecuali lampu yang muncul dari celah jendela kamar Papin bersaudara. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk meminta bantuan pada petugas kepolisian. Dan pada saat itu polisi berhasil masuk ke dalam rumah mereka setelah melewati tembok taman. Setelah mereka masuk ke dalam rumah, disitulah mereka terkejut setelah menemukan mayat Nyonya Leoni dan anaknya dengan keadaan yang sangat mengenaskan. Dan pada saat itu mereka belum curiga dengan Papin bersaudara. Malah mereka takut Papin bersaudara juga mengalami hal yang sama. Lalu naiklah mereka ke lantai atas menuju kamar Papin bersaudara. Dan mereka melihat Papin bersaudara tidur dengan keadaan tidak menggunakan busana. Dan pada saat itu juga di samping tubuh mereka ditemukan palu dan pisau yang berlumuran darah. Dengan rasa tenang dan tanpa penyesalan,
mereka mengakui perbuatan keji mereka. Dan setelah kejadian itu, Papin bersaudara langsung ditahan secara terpisah. Dan pada saat itu, Christine menjadi tertekan karena tidak bisa melihat Lea. Dan pada satu kesempatan, petugas kepolisian memberikan izin kepada Christine untuk bertemu Lea Papin. Dan seketika saking bahagianya, Christine langsung melompat memeluk dan membuka baju Lea Papin. Karena kejadian inilah sebagian orang berpendapat bahwa dua bersaudara ini memiliki hubungan suka sama suka. Dan sebagian orang lagi berpendapat bahwa mereka hanya memiliki hubungan persaudaraan yang sangat-sangat kuat. Pada bulan Juli tahun 1933, saat persidangan baru akan dimulai, Christine mengalami kejang-kejang dan merasa ingin mencongkel kedua bola matanya sendiri. Maka pada saat itu petugas memasangkan jaket yang ketat kepada Christine agar Christine tidak bisa melukai dirinya sendiri. Dan sebelum persidangan, pengadilan menunjuk dokter untuk melakukan evaluasi psikologis kepada Papin bersaudara untuk mengetahui kondisi mental mereka. Dan dokter pun menyimpulkan bahwa Papin bersaudara tidak memiliki gangguan mental. Dokter pun mengatakan bahwa kasih sayang yang diberikan Christine kepada Lea murni didasarkan ikatan keluarga, bukan hubungan suka sama suka seperti yang dikatakan orang-orang. Dan pada saat persidangan, Papin bersaudara langsung mengakui perbuatannya yang telah membunuh Leonie dan Genevieve tanpa dasar apapun. Christine membuat pernyataan kepada hakim bahwa dia sempat mengalami kejang-kejang dan berniat untuk mencongkel bola matanya sendiri. Keinginan ini juga sempat dia rasakan sebelum membunuh Nyonya Leonie. Dan pada saat persidangan itu, Lea sendiri tidak memberikan pernyataan apapun. Pada September tahun 1933, hakim memutuskan bahwa Papin Sister memang bersalah atas kejahatan keji yang mereka lakukan terhadap kedua majikannya. Dan Christine dinyatakan sebagai dalang kasus pembunuhan keji tersebut dan dia dijatuhi hukuman mati. Sementara Lea dianggap berada di bawah pengaruh Christine dan dia hanya dijatuhi hukuman penjara selama 10 tahun. Namun kemudian hakim memutuskan bahwa Christine tidak jadi dijatuhi hukuman mati dan hanya dipenjara seumur hidup tanpa ada alasan. Karena Christine dan Lea dipenjara di tempat yang berbeda, membuat keadaan Christine semakin memburuk karena dia tidak bisa jauh dari adiknya. Pada saat itu dia menolak untuk makan dan juga mengalami gangguan kejiwaan. Polisi akhirnya memutuskan untuk memindahkannya ke rumah sakit jiwa agar dia mendapatkan pertolongan dari dokter. Tetapi Christine tidak kunjung sembuh dan meninggal pada tanggal 18 Mei tahun 1937 dikarenakan kurang gizi. Dan karena Lea berperilaku baik, maka hukumannya menjadi 8 tahun. Dia pun dibebaskan pada tahun 1941 dan kembali tinggal bersama ibunya. Dan akhirnya Lea membuat identitas baru dan kembali bekerja sebagai pelayan hotel. Dan pada tahun 1982, Lea menghembuskan nafas terakhirnya. Itulah sedikit informasi tentang kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Papin bersaudara yang sempat mengguncang kota Perancis. Terima kasih sudah menonton.